Shalom, selamat tahun baru 2026. Kita patut naikkan puji syukur limpah terima kasih atas kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2025. Untuk memasuki tahun 2026, mari kita mendengarkan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini, Batu Kenangan. Ayat inti terdapat dalam kitab Yosua 4 ayat 20-22. Demikian firman Tuhan. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Mari kita dengarkan penjelasannya. Batu-batu itu bukanlah sembarangan batu. Setiap batu memiliki makna khusus. Itu adalah batu-batu peringatan, batu-batu sejarah. Batu-batu itu sebenarnya adalah jenis batu biasa, seperti jutaan batu lainnya di perbukitan Palestina. Namun, ke-12 batu ini menunjuk pada sesuatu. Itu mengingatkan kembali kepada pimpinan Allah dalam pengalaman bangsa Israel. Alkitab adalah buku sejarah yang didasarkan pada serangkaian peristiwa yang dimulai dengan penciptaan dan munculnya dosa, lalu berlanjut hingga perjanjian Allah dengan Abraham, keluaran, penawanan dan pemulihan Israel, penjelmaan dan kelahiran Yesus dari seorang perawan, kehidupannya yang tanpa dosa dan kematiannya di kayu salib, kebangkitan dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi, Alkitab adalah buku pengingat akan tuntunan ajaib Allah atas umatnya. Ketika gereja kehilangan makna dari pengingat itu, maka mereka berada dalam masalah, terombang-ambing dari tambatannya, dan mereka telah kehilangan arah. Dalam ranah Yahudi Kristen, kehilangan arah dimulai dengan melupakan masa lalu. Lebih khusus lagi, melupakan tuntunan Allah di masa lalu. Bila itu terjadi, orang Kristen kehilangan rasa memiliki identitas diri. Dan dengan kurangnya identitas diri, maka misi dan tujuan pun sirna. Lagi pula, jika Anda tidak tahu siapa diri Anda dalam kaitannya dengan rencana Allah, apa yang dapat Anda katakan kepada dunia? Sejarah Kristen dipenuhi dengan kelompok-kelompok keagamaan yang telah melupakan asal-usul mereka, dan akibatnya mereka kehilangan arah untuk masa depan. Dan melupakan hal ini merupakan godaan yang sangat nyata bagi Adventisme. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Ellen White yang sudah lanjut usia mengingatkan para pembacanya tentang topik tersebut. Ia menulis, dalam meninjau kembali sejarah masa lalu kita, setelah melalui setiap langkah kemajuan hingga keadaan kita saat ini, maka saya dapat berkata, puji Tuhan, ketika saya melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Saya dipenuhi dengan kekaguman dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut dengan masa depan, kecuali jika kita melupakan jalan Tuhan yang telah menuntun kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Saudaraku, seperti yang akan kita lihat dalam perjalanan kita melalui sejarah Adventisme tahun ini, gereja kita memiliki batu-batu kenangannya sendiri. Bila kita mengabaikannya, maka risikonya akan kita tanggung sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Demikianlah renungan pagi hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menyertai 1 tahun ke depan. Hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Amin.